Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rajif Yuda Prawira. Saya akan menjelaskan tentang hasil kali larutan atau KSP, tugas dari Bu Siska kimia. Ya, hasil kali kelarutan atau KSP. Kelarutan itu suatu besaran yang digunakan untuk menyatakan jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam jumlah tertentu zat larut. Jadi kelarutan itu adalah kemampuan si zat terlarut ini dapat larut dalam pelarut. Misalnya kelarutan garam di dalam air atau kelarutan gula di dalam air adalah 100 gram. Berarti maksimal itu 100 liter 100 gram dalam 1 liter. Berarti lebih dari 100 gram dia tidak akan larut. Kemudian kelarutan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama dipengaruhi oleh jenis zat terlarut. Jenis zat terlarut ini terlarut ada yang mudah larut, ada yang sedikit larut, ada juga yang tidak dapat larut. Jadi jenis zat terlarut ini tergantung dari benda atau zat yang terlarut ya. Terlarut dan pelarut itu bedanya, terlarut itu sedikit dibandingkan pelarut. Walaupun tidak mungkin ada kalanya terlarut itu lebih banyak daripada pelarut, tetapi tetap dibilang terlarut. Ya, kemudian yang kedua dipengaruhi oleh jenis zat pelarut. Jadi biasanya zat terlarut yang polar pasti larut pada kelarut polar. Ini yang polar pasti kelarut dengan polar. Kemudian non polar pasti larut pada zat non polar. Jadi ada mereka ini berpasangan jadinya. Terus jadi ada umumnya memang pengaruh pelarut itu adalah air ya, tapi nggak semua zat larut dalam air. Yang ketiga dipengaruhi oleh suhu. Umumnya semakin besar suhu, kelarutan zat semakin besar. Selanjutnya ya, hasil kali kelarutan atau KSP. KSP itu yaitu solubility product constant. Jadi yaitu hasil kali konsentrasi ion-ion dalam larutan jenuh pada suhu tertentu dipangkatkan koefisien masing-masing menurut reaksi ionisasi. Ya. Beberapa senyawa tidak memiliki harga KSP, yaitu pertama elektrolit mudah larut, contohnya NaCl, Na2SO4 sama HCl. Kemudian yang kedua non elektrolit, itu contohnya benzena dan minyak. Ya, kita masuk ke contoh soal. Ya, ini contoh soal. Diketahui KSP MgOH 2 kali 4 kali 10 min 12, maka banyaknya massa MgOH 2 kali yang terlarut dalam 500 cm kubik air yaitu adalah berapa? Ya, di sini 500 cm kubik. Ya, kita ubah ke mililiter ini ya. Kita tulis di sini nanti mililiter dulu. Jadi MgOH 2 kali ini ionisasinya Mg2+ tambah 2OH-. Ya, terlarut larutannya S, ini S karena koefisiennya 1. Ini sebelumnya tidak ada 2. Jadi ini OH- tadi, Mg2+ tambah OH-. Ini kenapa saya buat 2? Karena biar dia setara dengan OH yang ini. Karena kalau ini Mg sudah setara, yang ini OH- belum setara dengan yang OH2 tadi. Jadi saya taruh 2 OH-.
Kemudian di sini 2S karena ini koefisiennya 2. Terus KSP-nya Mg2+. Mg2+ ini pangkat 1, ini OH min pangkat 2. OH min pangkat 2 ya. Terus ini KSP-nya 4 kali 10 pangkat minus 12, karena sini udah ketahui tadi 4 kali 10 pangkat minus 12 sama dengan ini S, ini karena ini pangkatnya 1, ini 2S pangkat 2, pangkatnya 2. Kemudian ini 4 kali 10 pangkat minus 12 sama dengan ini dikali ini dikali sama 2S pangkat 2. S ini dikali 2S pangkat 2. Jadinya 4S pangkat 3. 4S pangkat 3. Kemudian dicoret 4-nya, nih 4 dicoret, habis S-nya sama dengan 10 pangkat minus 4 molar. Belum selesai, tiba sini masih belum selesai. Dia lanjut ke cari kita, karena dia minta ke massa. Jadi buat kita cari M-nya sama dengan N per V, yaitu M-nya 10 pangkat minus 4 sama dengan N per 0,5. Jadi di sini 0,5 dari mana? Tadi di sini 500, saya bilang di sini 500 ini mililiter. Jadi 500 mililiter keubah ke liter, jadi 0,5 atau 10 pangkat minus 5. Jadi di sini N sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 5 mol. Kemudian M-nya sama dengan N kali MR. M-nya 5 kali 10 pangkat minus 5. MR-nya ini MgOH 2 kali. MgOH 2 kali nih. Jadi MgOH 2 kali nih 24 tambah 16 kali 2 tambah 2 kali 1, karena dia ada 2 kali. Kemudian ini jadi hasilnya 2,9 kali 10 pangkat minus 3 gram. Ya, bisa dilihat. Ya, lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya ini nomor 2 nih. Diketahui kelarutan AgCl 25 derajat Celcius adalah 1,435 mg per L. Berapa hasil kali kelarutan AgCl? Jadi ArAg 108, Cl-nya 35,5. Ya baik, kita jawab. AgCl-nya ionisasinya Ag plus tambah Cl min. Sini KSP-nya kita buat Ag plus, nih Cl min. Sebelum itu ini belum dulu, masih ini belum ada. Habis Cl min ini belum ada yang ini. Dia harus dicari dulu karena ini molarnya belum diketahui, jadi dicari dulu. Ini N per V. Nah, jadi untuk di sini nih untuk diketahui kita buat M per MR per volume. Jadi ini M-nya 1,435 kali 10 pangkat minus 3 gram. Di sini tadi Mg per L diubah ke gram. Kemudian MR-nya 108 tambah 35,5 gram per mol. Kemudian liternya kita buat 1 liter saja volumenya. Kemudian dapat 10 pangkat minus 5 M. Nah, udah dapat, kita buat di sini 10 pangkat minus 5 karena ini sama-sama pangkatnya cuma 1 dua-duanya, jadi sama. Jadi hasilnya 10 pangkat minus 10. Ya, 10 pangkat minus 10. Kemudian nomor 3 sebanyak 156 mg Ag2SO4 dilarutkan dalam 500 ml larutan. Jika ArAg 108 S sama dengan 32, O sama dengan 16, tentukan KSP Ag2SO4. Ya, kita jawab. Jawabnya ini ya. Jawab ini untuk ininya N Ag2SO4 nya M sama dengan M per MR sama dengan 156 kali 10 pangkat minus 3, MR nya 2 karena di sini MR nya Ag nya 2, jadi di sini 2 kali 108. Ini 108 Ag nya, karena Ag nya 2, jadi ini 2 kali 108 tambah 32 tambah 4 kali 16. Kemudian sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 4 mol. Kemudian lanjut ke sini Ag2SO4 nya kita buat ionisasinya dulu. Ag plus tambah SO4 2 min. Jadi ini 10 pangkat minus 3, ini 2 kali 10 pangkat minus 3. 2 kali 10 pangkat minus 3.
Ini 10 pangkat minus 3. Ya, lanjut KSP-nya jadi AG plus pangkat 2 kali SO4 2 min. Jadi di sini AG plusnya tadi kan 2 kali 10 pangkat minus 3 pangkat 2, kemudian dikali 10 pangkat minus 3, sama dengan hasilnya 4 dikali 10 pangkat minus 9. Ya, lihat. Ya, lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4, kelarutan CaF2 dalam air murni adalah 0,02 mol per L. Hasil kali kelarutan garam tersebut adalah. Jadi kita buat kelarutannya dulu. S sama dengan 0,02 nih. Itu diketahui. Kita ubah 2 kali 10 pangkat minus 2 M. Kemudian CaF2 ini ionisasinya Ca2 plus tambah 2 tambah F min. Jadi sini saya buat 2 karena biar setara jadi 2 F min fluorin. Kemudian ini kelarutannya S, ini karena koefisiennya 2, jadi kita buat 2S. Kemudian untuk KSP-nya atau hasil kali larutannya itu Ca2 plus, ini F min pangkat 2, kemudian ini S, ini 2S pangkat 2, sama dengan S dikali 4S pangkat 2, hasilnya 4S pangkat 3. 4S pangkat 3. Kemudian ini 4 dikali 2 kali 10 pangkat minus 2 pangkat 3. Ini 2 kali 10 ini dari S-nya tadi. S-nya yang ini. Nih, 2 kali 10 pangkat minus 2. Jadi ini 4, ini 2 pangkat 3, 8 kali 10 pangkat min 2 kali 3 min 6. Kemudian 4 kali 8, 32 dikali 10 pangkat minus 6. Yaitu nomor 4. Bisa dilihat. Kemudian lanjut nomor 5. Pada suhu tertentu 0,350 gram BaF2 MR-nya sama 175 melarut dalam air murni membentuk 1 liter larutan jenuh. Hasil kali kelarutan BaF2 pada suhu ini adalah BaF2-nya pada suhu ini. Ya, pertama kita diketahui dulu, kita buat di sini M sama 0,35 gram. Ini kita ubah kita taruh, kita diketahuinya baru ini MR-nya 175 udah ada. Kemudian volumenya 1 liter diubah ke mili. Ini volumenya 1 liter kita ubah ke 1000 mili jadi. Kemudian yang ditanya KSP atau hasil kali larutan. Dan jawabannya karena ini kita cari S ini sama dengan molar, GR per MR kali 1000 per volume. Volumenya ini dalam satuan mililiter nanti untuk ditaruh 1000 ini. Jadi ini 0,35, ini 175 dikali 1000 per 1000. Jadi ini 1000-nya sama-sama dicoret. 1000-nya sama-sama dicoret. Kemudian jadi ketemu hasilnya 0,02 2 kali 10 pangkat minus 3. Belum sampai di sini, masih ada lagi. Habis itu kita jabarin, kita cari BaF2 ini ionisasinya Ba2 plus tambah 2 F min. Jadi ini ini S, ini kelarutannya S, ini 2S karena ini koefisiennya 2 F min. Kemudian untuk KSP-nya Ba2 plus F min pangkat 2. Kemudian ini S, ini 2S pangkat 2, ini dikali S, ini dikali S sama 2S pangkat 2 ini jadi 4S pangkat 3 sama dengan 4 dikali S tadi 2 kali 10 ini ya. Ini S untuk S tadi 2 kali 10 pangkat minus 3 pangkat 3, ingat. Kemudian temulah hasilnya yaitu 32 dikali 10 pangkat minus 9. 32 ya ini ya. 32 kali 10 pangkat minus 9. Oke. Ya, cukup sekian penjelasan saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.